Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai emotional intelligence dan defense mechanism. Sebelumnya, kami akan menjelaskan mengenai apa sih itu soft skill. Soft skill adalah kemampuan-kemampuan yang tidak dapat terlihat dan harus dimiliki atau diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Sebagai contoh, kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemampuan kita untuk leadership atau kepemimpinan, kejujuran, integritas, dan sebagainya. Soft skill dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Dengan kemampuan manajemen waktu yang baik, akan meningkatkan etos kerja setiap karyawan di perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu tanpa mengesampingkan kualitasnya. Jika karyawan memiliki ide, inovasi, kritik, saran, atau kendala, mereka dapat mengomunikasikannya dengan baik. Kita masuk ke bagian pertama adalah emotional intelligence. Kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah defense mechanism, merupakan aliran psikoanalisis dari Sigmund Freud. Mekanisme pertahanan ego adalah strategis psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bahkan suatu bangsa untuk berhadapan dengan kenyataan dan menghadapi suatu konflik untuk mempertahankan citra diri atau harga diri. Defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri adalah proses di mana individu berusaha untuk menangani dan menguasai stres yang menekan akibat dari masalah yang tengah dihadapinya dengan melakukan perubahan kognitif ataupun perubahan perilaku agar mendapatkan rasa tenang dalam dirinya. Defense mechanism merupakan sebagian cara individu mereduksi perasaan tertekan, kecemasan, stres, ataupun konflik melalui mekanisme pertahanan diri, baik yang ia lakukan secara sadar atau tidak. Menurut teori psikoanalisis, ide tentang defense mechanism berangkat dari interaksi 3 komponen, yaitu ego, superego, dan id. Artinya, mekanisme pertahanan bisa terjadi di luar kendali dan kesadaran sepenuhnya dari individu yang bersangkutan. Bahkan, orang bisa menerapkan defense mechanism tanpa sadar strategi yang digunakan. Freud, yang merupakan seorang Austria pendiri aliran psikoanalisis, dalam bidang ilmu psikologi ini menggunakan istilah mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism untuk menunjukkan proses tak sadar yang melindungi si individu dari kecemasan melalui pemutarbalikan kenyataan. Nah, emotional intelligence yang baik dapat mempengaruhi defense mechanism. Pengertian dari kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Istilah ini pertama kali dilontarkan oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire pada tahun 1990 untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering kita sebut dengan emotional intelligence sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan orang lain dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri, dalam hubungan dengan orang lain, dan juga masyarakat. Orang yang memiliki kecerdasan emosi memiliki ciri yaitu kendali diri, empati, pengaturan diri, motivasi, dan keterampilan sosial. Dengan kecerdasan tersebut, seseorang mampu melepaskan diri dari suasana hati yang tidak mengenakan. Orang tersebut juga akan mempunyai harapan yang lebih tinggi sehingga akan menghadapi kehidupan dengan lebih baik, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Isi dari teori defense mechanism yaitu ada 8. Yang pertama yang sering kita dengar adalah repression, yaitu represi. Kemudian yang kedua adalah reaction formation, itu adalah pembentukan reaksi. Ketiga, regression, dikenal dengan regresi. Keempat adalah displacement, yaitu pemindahan. Kelima adalah projection, yaitu proyeksi. Kemudian ada lagi yang namanya sublimation, yaitu sublimasi.
Selanjutnya adalah rationalization atau rasionalisme, dan yang terakhir adalah denial yaitu penyangkalan. Selanjutnya adalah isi dari emotional intelligence. Jadi emotional intelligence itu sebenarnya dikenal dengan dua bagian. Yang pertama itu adalah personal kompetensi dan yang kedua adalah sosial kompetensi. Nah, di sini teman-teman, personal kompetensi itu dibagi lagi nih yang menjadi tiga. Yang pertama adalah self awareness atau biasa disebut dengan kesadaran diri. Yang kedua adalah self regulation atau biasa disebut dengan pengendalian diri. Dan yang ketiga adalah internal motivation atau bisa disebut itu motivasi diri. Nah, jadi untuk sosial kompetensinya dibagi lagi nih teman-teman menjadi dua. Yang pertama adalah simpati, yang kedua adalah social skill. Itu emotional intelligence ya teman-teman ya. Seperti kita ketahui, definisi dari emotional intelligence merupakan kecerdasan emosi, di mana itu adalah kemampuan dan potensi yang terdapat dalam diri kita sendiri yang dapat mengenali, memahami, mengelola, dan memimpin perasaannya sendiri. Supaya apa? Supaya individu tersebut dapat berempati terhadap orang lain dan bisa lebih menghargai orang lain. Contohnya seperti apa? Bisa kita lakukan penerapan ataupun pengaplikasiannya pada saat kita menghadapi dorongan emosi kita sendiri, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, ada isi dari emotional intelligence. Nah, jadi emotional intelligence itu dibagi menjadi dua tadi teman-teman ya. Yang pertama adalah personal kompetensi. Nah, personal kompetensi di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu self awareness ataupun itu kesadaran diri. Jika kita lihat dari definisinya sendiri ataupun pengertiannya, merupakan kemampuan untuk mengenali dan memahami suasana hati kita nih, dan dapat memotivasi diri kita sendiri serta dampaknya terhadap orang lain. Nah, yang kedua itu adalah self regulation ataupun pengendalian diri. Pengendalian diri itu apa? Itu merupakan kemampuan seseorang untuk tidak bereaksi secara gegabah. Komponen ini sebenarnya juga menunjukkan cara kita untuk mengekspresikan diri secara tepat nih, sehingga apa? Setiap tindakan yang sudah ada yang kita lakukan sudah diatur oleh aspek emosi yang kita miliki. Nah, yang ketiga adalah internal motivation ataupun memotivasi diri. Ini sangat penting nih buat kita teman-teman. Dimana ini merupakan kemampuan seseorang yang berkaitan dengan minat belajar. Dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan perbaikan diri secara terus-menerus. Nah, yang kedua tadi, selain personal kompetensi tadi dikenal juga dengan namanya sosial kompetensi. Nah, sosial kompetensi di sini dibagi menjadi dua lagi teman-teman. Yang pertama adalah empati. Jika kita lihat dari definisinya sendiri, merupakan kemampuan untuk memahami reaksi emosi orang lain. Nah, sebenarnya hal ini tuh hanya bisa dicapai jika kita sudah mencapai kesadaran diri. Dan yang kedua adalah social skill atau biasa dikenal dengan keterampilan sosial. Ini merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara memberikan landasan bersama ataupun mengelola komunikasi serta bagaimana cara kita membangun sebuah jaringan. Itulah yang dikenal dengan keterampilan sosial. Sudah azan ya. Sudahlah, daripada aku tidur-tiduran, aku sholat dulu aja deh. Bab 28. Wilderness Delicate. Perbuatan melawan hukum. Simons dan Strafbar Fact in and Strafbar get the arithmetic Van Hamel. Menurut Voss, suatu Strafbar Fact adalah suatu fact yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Ini bacaan banyak banget ya. Bahasa Belandanya lagi. Udah ngantuk. Harus bisa. Untuk menjadi seorang hakim harus rajin belajar. Halo, Ita, kamu kenapa nangis? Udah ngapain sih kamu galau ya? Weekend besok kita ke mall yuk. Udah ngapain dipikirin sih? Kita have fun besok. Udah jangan sedih lagi. Besok aku jemput ya. Oke, see you. Bye. Kenapa Leo itu dipenjara seumur hidup? Tidak bisa dong. Dia tuh harus dihukum mati.
Pada bagian kedua, kami akan menjelaskan mengenai macam-macam defense mechanism. Yang pertama adalah represi. Represi didefinisikan sebagai upaya individu untuk menyingkirkan perasaan yang tidak menyenangkan atau menimbulkan kecemasan dengan menekannya untuk tidak masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Kemana ya? Kok tidak ada kabar? Duh, apa dia jangan-jangan? Sudahlah, aku tidak mau memikirkannya. Reaksi informasi, di mana seseorang secara tidak sadar menggantikan impuls yang tidak diinginkan, memicu kecemasan dengan kebaikan sering diungkapkan dengan cara berlebihan atau mencolok. Tahu nggak sih, si Sandi itu nggak suka sama saya. Padahal saya itu selalu bantuin dia. Regresi merupakan keadaan di mana seseorang mundur secara mental ke tahap perkembangan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena seseorang tidak sanggup atau mengalami kesulitan untuk maju ke tahap perkembangan berikutnya atau kurang dalam beradaptasi. Ia memberikan respon seperti individu dengan usia yang lebih muda atau seperti anak kecil. Displacement atau perpindahan adalah mekanisme pertahanan psikologis yang mana seseorang mengarahkan emosi negatif dari sumber aslinya ke orang lain yang tidak terlalu mengancam, berbahaya, atau kecil kemungkinannya untuk melawan balik. Aduh, ujianku jelek lagi. Padahal aku udah belajar mati-matian. Ini sih bukan aku yang salah, dosennya yang gak bisa kasih nilai. Proyeksi, di mana untuk mempertahankan diri dari perasaan, pikiran, atau emosi yang sulit Anda terima dari orang lain dengan kesalahan tersebut. Pasti dia itu sedih banget karena ditinggalin sama pacarnya. Sublimasi adalah defense mekanisme yang bekerja dengan menyalurkan impuls negatif dan tidak dapat diterima ke dalam perilaku yang positif dan dapat diterima secara sosial. Freud menganggap sublimasi sebagai tanda kedewasaan yang memungkinkan orang untuk berperilaku dengan cara yang beradab dan dapat diterima. Proses ini dapat mengarahkan orang untuk melakukan kegiatan yang lebih baik untuk kesehatan mereka atau terlibat dalam perilaku yang positif, produktif, dan kreatif. Ngeselin banget sih. Sebel banget. Pengen banget dia rasanya marah-marah. Tapi cuma buang waktu. Baik, aku lanjut olahraga deh. Daripada marah-marah. Rasionalisasi adalah sesuatu yang dilakukan setiap manusia, mungkin setiap hari. Rasionalisasi didefinisikan sebagai menciptakan alasan yang salah, tetapi masuk akal untuk membenarkan perilaku yang tidak diterima. Ngomong apa ya? Ya udah deh. Kok kamu baru datang? Iya Bu, maaf. Tadi di jalan macet. Saya nggak akan ulangi Bu. Aduh, kamu ini jangan diulangi lagi ya. Baik Bu, makasih. Denial adalah upaya untuk menghindari perasaan pikiran atau situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan dengan cara mengabaikan, menolak, dan tidak menerima kenyataan yang terjadi dalam hidup sebagai kebenaran. Kok kamu merokok mulu sih saya lihat? Ini saya ngerokok cuma kalau pas lagi stres aja. Enggak kok, ini juga cuma sebentar. Stres aja. Jangan kebanyakan merokok deh. Ya. Dari semua penjelasan tersebut, bahwa artian dari defense mekanisme adalah strategi yang secara tidak langsung digunakan orang lain untuk melindungi dari kecemasan. Defense mekanisme sangat dibutuhkan semua orang untuk meredakan stres. Sementara tidak hanya berdampak negatif, defense mekanisme juga berdampak positif. Perlu kita ingat, defense mekanisme tidak boleh kita gunakan secara berlebihan. Dalam artian emotional intelligence, yaitu kemampuan yang bisa mengenal emosi dan paham apa yang ingin disampaikan kepada orang lain, dan sadar kalau emosi juga bisa mempengaruhi orang yang di sekitarnya.
Dengan emotional intelligence yang tinggi, lebih mampu bertahan karena mereka mampu memahami penyebab stres dan mengembangkan strategi dan ketekunan untuk menghadapi konsekuensi negatif dari stres. Kita tanpa soft skill akan sulit melewati tantangan yang kita temui pada kehidupan kita setiap hari. Jadi, mari kita kembangkan soft skill kita dan jangan takut untuk mengenal diri kita demi mengembangkan melalui dari diri kita sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.